Nami Bante. Maybe we can start the Q&A session. Bagi para yogi yang mungkin mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan. Dami, saya Daw. Saya pernah membaca kisah sebelum Buddha membabarkan Dharma. Kalau tidak salah, Sang Buddha itu ada keinginan untuk tidak membabarkan Dharma. Tapi yang membuat Sang Buddha berubah pikiran adalah Brahma Sahampati ya. Nah, eh, saya pernah membaca Brahma Sahampati itu di terjemahan tertentu, kalau nggak salah itu pencipta ya. Kalau memang iya, maksudnya dia menciptakan apa? Kalau memang bukan, ada gak referensi lain yang menjelaskan, menceritakan tentang siapa sih Brahma Sahampati ini? Itu saja. So he read that Brahma Sampati is the one that requests Buddha to teach Dharma, right? So is Brahma Sampati is a creator? I mean, he thinks he's a creator or not? Is there any reference, source reference that say about that? Brahma Sampati. Anagami Brahma, so he is a Kasapa Buddha died, he is a one bhikkhu called Mahasa. So after passed away, he became the Anagami Brahma. Ya, jadi Brahma Sampati ini adalah seorang anagami ya. Jadi di zaman Buddha Kasapa, dia adalah seorang bhikkhu yang namanya Mahasa katanya. Dia sudah menjadi anagami dan setelah meninggal dia terlahir di alam Brahma namanya Brahma Sampati. Jadi bukan pencipta dia. Yeah, there is no creator, no created being in the world. No creator, no created. No? Ya, jadi di dunia ini tidak ada pencipta dan tidak ada yang diciptakan ya. Masih ada pertanyaan? Hah? Ini masih mau tanya nih kayaknya. Spontaneous being. All Brahma are spontaneous being. Jadi semua Brahma itu munculnya secara spontan, ya, tidak melalui rahim gitu ya. There are three kind of Padisandhi, four kind of Padisandhi. No? So number one is spontaneous Upapatika. Upapatika, number one. Jadi ada 4 jenis patisandi. Patisandi ini adalah kesadaran kelahiran baru. Yang pertama itu adalah upapatika, yang artinya dia secara spontan langsung muncul, langsung terakhir secara spontan. Yeah. Some Deva, no, some human being also like that, spontaneous like Brahma. So some the Deva, no, some human being also, no, they not go the mother womb. Ya, jadi kebanyakan dewa seperti itu ya, mereka terlahirnya spontan tanpa melalui rahim ibu gitu. Tapi ada juga sebagian manusia yang seperti itu, tapi nggak banyak ada. Do you want to born like that without going mother womb? Jadi saya tanya Anda mau seperti itu nggak? Terlahir ke dunia tanpa melalui rahim ibu gitu, spontan. In Buddha time, very beautiful Ambapali. Amba is a mango. This Ambapali appear in the mango tree, in the branch of mango tree. Like 60 years old lady, very beautiful. So she is called Ambapali. Ya, jadi di zaman Buddha ada seorang perempuan yang namanya Ambapali ya. Amba ini artinya adalah pohon mangga. Jadi perempuan ini dia muncul otomatis gitu, secara spontan muncul di pohon mangga gitu. Jadi oleh karena itu dia disebut Ambapali dan dia itu sangat cantik katanya. You also Ambapali Bhikkhuni Arahant, no? Ambapali Theri, no, Arahant. Before or day, she is very beautiful, right? At that time, many people want to marry
many people want to occupy this lady. So she reborn in the Vesali, right? The Vesali is their authority system is like democracy system like that. So many people they are meeting and they are rules country. At that time, many people need this lady. At that time, they decide, oh, this one lady, many people need. Not possible to get one man. So made this Amapali prostitute, the country prostitute like that. And then this Amapali became the prostitute, you know, before ordination, before Bhikkhuni. Jadi saya sudah mengatakan Ambapali ini adalah seorang bikuni yang sudah mencapai arahat ya pada saat zaman Buddha Gautama. Tapi sebelum dia menjadi arahat ya, dia itu kan terlahir di kota Wesali namanya. Kota Wesali ini bukan sistem kerajaan, dia nggak dipimpin oleh raja, tapi sistemnya itu seperti demokrasi gitu. Jadi mereka menggunakan voting atau demokrasi ya, nggak ada satu orang pemimpinnya gitu. Jadi karena Ambapali ini kan sangat cantik, dia sangat cantik dan banyak laki-laki yang menginginkan dia gitu. Jadi karena mereka tidak bisa memutuskan mau dikasih ke siapa gitu ya. Akhirnya mereka pun memutuskan Ambapali ini dijadikan wanita prostitusi di Wesali, kota Wesali itu. Jadi sebelum dia jadi bikuni ya ini ya. Yeah. To stay one day with the Amapali, have to pay a lot of money. Very expensive lady. Ya, jadi untuk bermalam satu malam dengan Ambapali ini, katanya itu harus membayar uang yang sangat mahal katanya, sangat mahal. So she very famous. So King Bemisara also trying to get like that. King Bemisara is a different country king. King Bemisara is a Magadha king. No? He also trying to stay with the Ambapali like that. Jadi Ambapali ini sangat terkenal ya. Bahkan raja dari negeri tetangga ya. Dia Raja Bimbisara namanya. Raja Bimbisara ini adalah raja dari negeri Magadha. Beliau juga mencoba untuk bermalam dengan Ambapali ini katanya. So Oda nobody use at that time she Ode. Jadi karena semakin tua itu jadi nggak ada yang mau lagi dengan dia. Akhirnya setelah itu pun dia diorden jadi bikuni. Gitu. So she is a spontaneous born, no? Jadi Ambapali ini adalah yang terlahir secara spontan tanpa rahim ibu gitu, nggak ada orang tuanya, spontan muncul. And also many deva are spontaneous born. Many deva also. Dan banyak dewa itu yang munculnya spontan, terlahirnya itu spontan ya. Another born is Jala Puja. Like we are all Jala Puja. We go to the mother womb. Jenis kelahiran yang kedua itu adalah dalam bahasa Pali namanya Jala Puja. Seperti kita semua ini ya, adalah Jala Puja yang artinya kita dari rahim ibu gitu. Number 3 is Andaja. Andaja is like the chicken, like snake. No, they are born as egg. After that, they born again. Two time born. They coming from mother womb as egg. After that, they coming out from the egg. This called Andaja. Kelahiran ketiga itu namanya Andaja ya. Jadi dia mengalami 2 kali proses kelahiran ya. Jadi di dalam rahim ibu dia masih berupa telur. Jadi pada saat terlahir itu masih telur gitu. Setelah itu dari telur masih harus terlahir lagi gitu. Jadi 2 kali terlahir namanya Andaja. Seperti ayam dan sebagainya ya, banyak. So many human beings are Jala Puja, right? Many human beings are. We are not coming out from mother womb like egg, right? So sometimes we coming from the head. Some people they come in start the leg at the very dangerous like that. So can start the head is easy. Jadi kata saya kalau kita manusia kan semuanya adalah Jala Puja, artinya
di rahim ibu kita keluarnya itu bukan dalam bentuk telur gitu ya, tapi kita langsung terlahir gitu. Biasanya keluar melalui kepala dulu. Kalau dari kaki yang keluar dulu katanya berbahaya ya. Kalau bayi itu kakinya dulu yang keluar bahaya. But our Bodhisattva, Prince Siddhartha born is start at kaki. So he came down from the chair like that. Dhammakatika came down from the chair to the floor like that. Start at kaki. Jadi kata saya sedangkan bodhisatta kita ya, bodhisatta kita itu keluar dari rahim ibu itu dari kaki duluan. Jadi bagaikan seorang guru dhamma yang turun dari kursinya gitu. Turun dari kursi dia kaki duluan yang keluar. At that time, Mother also standing. Mother Mahamaya is standing. Jadi ibunya Ratu Mahamaya itu juga posisinya sedang berdiri gitu. Berdiri. Jadi dia turun gitu ke bawah ke lantai, ke tanah gitu. So two legs coming out fast. Two kaki coming out. Jadi khusus bodhisatta kakinya keluar dulu. Yeah. At that time, Brahma they receive. After that, Deva also receive. After that, lady receive. Like step by step receive. Jadi pada saat bodhisatta terlahir, pertama itu diterima oleh para Mahabrahma, kemudian diterima oleh para dewa, kemudian para wanita pengiringnya ya, pengiring ratu itu. So after 7 days, mother also passed away. At the time, the stepmother Gautami take care Prince Siddhartha Bodhisattva. Ya, jadi setelah bodhisatta 7 hari, ibunya pun meninggal, Ratu Mahamaya meninggal dan digantikan oleh ibu angkat namanya Pajapati Gautami. So when Buddha 5 Vasa at the time, father also Pranibana as Arashit. No? At the time, stepmother Gautami also trying to ordain bhikkhuni because no husband at that time. Husband already Pranibana. Jadi pada saat Buddha wasa kelima ya, tahun kelima menjadi Buddha, orang tuanya, papanya ya, rajanya itu meninggal sebagai arahat parinibbana berarti ya. Jadi sebagai arahat. Setelah itu ibu angkatnya Pajapati Gautami pun ditabis menjadi bhikkhuni karena suaminya sudah meninggal gitu. So today is Gautami ordination day. Today full moon day. Hari ini kan adalah hari bulan penuh ya, hari Uposatha hari ini adalah hari di mana Mahapajapati Gautami itu diorden dan hari terbentuknya Sangha Bhikkhuni ini, hari ini. Because this full moon day called Guru Dhamma Day. Guru Dhamma Day. Jadi karena itu hari ini disebut hari Garudama. Because step Mother Gautami Bhikkhuni ordination very special. No need to go the Sima. He accept this Guru Dhamma at the time, automatically become Bhikkhuni. Jadi kata Sayadaw sebenarnya pentabisan Bhikkhuni Gautami ini itu sangat spesial ya. Karena tidak perlu pergi ke Sima untuk ditabis. Jadi syaratnya itu adalah mereka itu menerima dan mau menjalankan Garudama ini. Maka dia sudah menjadi Bhikkhuni. Yeah, no need to go Sima, no need to recite Kama Vaca. Ya, tidak perlu pergi ke Sima, tidak perlu melakukan upacara pentabisan gitu ya. So in the sasana, there's only one Puni only, such kind of upasamada. Ya, jadi di selama ajaran Buddha Sasana ini, hanya satu bhikkhuni ini yang ditabisnya seperti itu, spesial. Yeah. So eight Guru Dhamma, no? Eight Guru Dhamma she does see. She agreed. So it Gautami agreed this 8 kind of the Guru Dhamma, she became the Bhikkhuni like that. Ya, jadi ada 8 Garudama yang syarat ya, 8 Garudama yang harus diterima dan disetujui dan dijalankan ya. Jadi kalau Pajapati Gautami ini menerima 8 Garudama ini dan bersedia untuk menjalankan, maka dia jadi bhikkhuni, syaratnya itu. So because today very special Pumudi for you. Jadi kata Sayadaw hari ini adalah hari bulan penuh yang spesial. Ini hari Uposatha hari ini ya, spesial. So today although you all are meditating, right? Karena hari ini juga kalian semua di sini bermeditasi ya. Who want to order today? Siapa yang mau ditabis hari ini? Sayadaw tanya.
Ada yang mau ditapis nggak? Okay, another Pradisandhi is Sansidaja. Sansidaja Pradisandhi. Sansidaja is some human being also they are Pradisandhi inside the lotus. Huh? Some the animal, some very small insect they Pradisandhi in the dirty place. No, sometimes in the water. No, sometimes in the inside the head hair. Some bug automatically appear, right? No mother father. Ya, yang jenis kelahiran yang terakhir yang keempat adalah Sansitaja ya. Jadi itu dia misalkan seperti manusia yang terlahir di dalam bunga teratai gitu, itu ada. Atau ada binatang yang terlahir di air-air yang kotor gitu, itu tanpa ada apa sih, tanpa ada induknya gitu, dia muncul sendiri seperti bakteri ataupun kadang di kepala bisa ada serangga sendiri gitu, atau dimanapun lah yang bisa muncul sendiri otomatis gitu. Jala Puja and Andaka, they coming out Madhavan. These two sometimes we call the Gabasiyaka. Gabasiyaka. They coming out from the Madhavan. No, one is like human being. No, body coming out from the Madhavan. Some act like the chicken coming out. This also coming out from Madhavan. So these two are we call sometimes Gabasiyaka. At the time, Pradisandhi 3 only, not 4. Two combined. No, Jala Puja and Andaja. Jadi kata saya Jala Puja dan Andaka ini kadang bisa digabung jadi satu aja. Jadi kedua-duanya ini terlahir dari rahim ibu gitu ya. Jadi yang terlahirnya itu apakah manusia atau terlahirnya itu telur dulu gitu. Jadi kedua-duanya itu kalau dari rahim ibu ini bisa disebut satu aja gitu. So these are 4 kind of Pradisandhi or 3 kind of Pradisandhi. No? Jadi jenis kelahiran itu bisa 3 atau bisa 4 ya tadi ya. They all are cause Vijja Pachaya, Sankhara Pachaya, Vijnana. This formula is all we call it, never wrong. No? Jadi semua itu terjadi karena awija pacaya sangkara dan sangkara pacaya vijnana kata Sayadaw ya. Jadi formula ini itu pasti selalu tepat gitu, nggak pernah salah. So this meaning your karma produce your life, your Pradisandhi. Jadi artinya ini adalah Patisandianda, kelahiran kembali Anda itu diakibatkan oleh karma Anda sendiri. So like Christian, some religion they believe creator and created. Now they are create, no, like Jesus, they create Satan like that. But in Buddhism, no creator. Your karma is make your Pradisandhi. Ya, jadi kata Sayadaw seperti ajaran agama lain mungkin kebanyakan mereka mempercayai adanya pencipta ya. Ada pencipta yang menciptakan Anda, menciptakan ini. Tapi di dalam Buddhis itu tidak ada pencipta. Jadi Anda yang menciptakan karma Anda sendiri gitu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Wandami Bante mau tanya, ini kan saya hari pertama belajar meditasi. Andai kata besok-besok saya lanjutkan sendiri di rumah tanpa guru pembimbing itu bisa kan ya? Soalnya kan ada yang bilang kalau baru pertama kali belajar meditasi baiknya ada guru pembimbing. Kalau nggak nanti takut ada makhluk apa gitu yang mengganggu gitu, apa benar? So Sayadaw, this is her first time to join the retreat meditation. And so if she continue to practice alone at home, is it possible? Is it okay? Because some people say if you practice alone without teacher guidance, maybe you can be disturbed by other being, unseen being, something like that. Is that true or not? If you meditate full meditative meditation also, like we teach today,
and then no problem. Together with the for protective meditation. Maybe she afraid that wrong way, that Wrong way? wrong way, wrong practice. Wrong. So your mind is not peaceful at the time. Wrong. You should decide like that. At the time, discuss with the teacher. Ya, jadi kata saya tahu supaya tidak diganggu malu ya. Itu Anda bisa kalau Anda berlatih meditasi 4 pelindungan yang sudah diajarkan hari ini tadi ya. Meditasi 4 pelindungan, Buddha Nusati, Metta, Asubha, dan Marana Nusati. 4 ini kalau dilatih itu harusnya tidak ada masalah ya. Jadi kalau yang dikhawatirkan tadi kalau jalannya salah, itu kalau misalkan Anda semakin berlatih, Anda semakin tidak tenang gitu ya. Semakin gelisah, semakin galau gitu. Itu berarti memang ada yang salah, berarti harus tanya guru kalau seperti itu ya. Tapi kalau Anda semakin tenang, semakin damai itu berarti benar. Gitu. Bante, saya mau nanya, kira-kira 1 tahun yang lalu saya pernah latihan di TS 10 hari. Saat itu sempat dapat nimitta, cuman nggak jana. Terus memang wirianya agak berlebihan saat itu. Terus kemudian balik latihan sendiri, tapi lebih cenderung jadinya kayak bangun tengah pagi, tanpa sebab tiba-tiba bangun. Terus mungkin setengah jam, 1 jam. Terus kan ada beberapa kali dapat cahaya, tapi nggak lama gitu kan. Terus bisa bertahan pernah sampai 1 jam, 2 jam, akhirnya pernah yang 3 jam, tapi saya nggak tahu apa itu. Awal mulanya kayak ada cahaya, kayak berawan, awan semua rata sama, terus tiba-tiba kayak ada matahari, proses. Jadi dalam 3 jam itu kayak gitu, sampai dapat konsentrasi, kaki, tangan nggak kerasa, cuman kayak perhatiannya segitiga sini, terus lama-lama bener-bener ini doang, yang lain nggak ada. Nah, terus terakhir ya itu ada awan, matahari, terus saya duduk tenang, terus tiba-tiba kayak ngerasa yang saya lihat sama yang saya duduk itu kayak tenang seimbang gitu. Terus habis itu nggak dapat lagi. Memang semasa tidak sampai jana itu kan seperti itu, berubah-berubah anicca. Itu di rumah pada saat itu atau di Taman Sari kondisi itu. Di tempat meditasi lain, tapi ngambil 10 hari. Oh, Sekitar bulan Maret. Terus habis itu sampai sekarang nggak latihan lagi karena memang kan aktivitasnya berat. Soalnya dokter shift, di shift kan Bante. Jadi agak itu semeraut juga sekarang pikirannya. okay. Terus ada last year she joined the retreat 10 days in Taman Sari. At that time she said the concentration is quite good at that time. Also there's a light appear but no jhana at that time. Sometimes she also, when she sleep at night, sometimes can wake up in the middle of the night, she said, because of practice maybe. And when around March, she joined the retreat 10 days, she said, at that time, when she meditate, she can sit for 3 hours. At that time, she feels the body disappear. Also, there's a cloud everywhere, cloudy, and there's a sun behind the cloud like that, sunlight appear. At that time, her focus only around here, he said. Around here, can only focus here. She don't know anything else. Can only focus here. The breath also very clear, she said. Very peaceful. But she said after that, she cannot get this experience anymore, she said. So is Putujana always like that? Sometimes up and down, she asked. Yeah. Akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda ya Bante. Ya, jadi Putujana memang seperti itu, naik turun. Selama belum mencapai tingkat kesucian ya, naik turun. Berarti harus mawas diri juga, jangan sampai kecewa ya Bante. Maksudnya karena akan berbeda-beda nih. So it will always changing, right? She said, always changing. So we have to take care ourselves, not too disappointed if our concentration is dropped. Is that right? Not too disappointed. Concentration better
continue practice until the vipassana better. Vipassana is strong, association never reduce. Jadi kata saya itu pada saat konsentrasi di samatanya sudah bagus ya, Anda lanjutkan meditasi itu sampai Anda bisa melatih vipassana gitu. Jadi kalau pada saat vipassana konsentrasi Anda bisa tetap bagus, nanti di situ itu nggak gampang turun. Kalau sudah di vipassana itu nggak mudah turun gitu. Saya ngerasa kayak ngelihat diri saya, terus yang di depan matahari itu awan, terus duduk awalnya saya ngerasa tenang kok, lama-lama jadi tenang seimbang gitu. Memang kita bisa kayak kayak ngambil kesimpulan sendiri atau gimana itu Bang? Soalnya ini pengalaman pertama takutnya saya salah gitu. So she said at that time she can saw herself in front and in front there's a cloudy, like many cloud, and also there's a sunlight also. At that time her mind feels very peaceful and very calm. Upeka at that time. Upeka. Yeah, Tatramajatata. Tatramajata. Is that correct? She said. Correct. Ya itu benar. Ketenangseimbangan itu adalah Tatramajatata. Ya. Bahasa di Abhidhamma itu. Tenang seimbang. So we can decide ourselves that this is upeka. We can feel ourselves. Is that correct? Correct. Iya memang. Kita benar. Bisa merasakan itu. Oh gitu. Itu udah benar. Soalnya bingung Bante, itu nggak pernah ngajarin, tiba-tiba begitu aja, proses aja gitu, 3 jam terakhir kayak gitu. Yeah, so she said she never thought that experience before. Nobody ever told him about that, but she can feel that and she can sit for 3 hours at that time. Yeah, correct. Correct. Ya itu benar. Ya. Okay. Thank you Bante. Okay. Lagi yang mau bertanya? Bante, saya baca kan juga sering mendengar kalau ingin mengetahui dan melihat Dhamma, Anda harus mengembangkan konsentrasi. Pertanyaan saya, konsentrasi itu kan memang untuk meditasi, kemudian samatha, vipassana seperti itu ya Bante. Tapi maksudnya di sini mengetahui dan melihat Dhamma itu bagaimana ya? So she said she always read that in order to see and know Dhamma, to see and knowing Dhamma, you have to develop concentration. She said. She understand that concentration is for meditation, right? So in this case, what is the meaning of knowing and seeing the Dhamma? Janati Pasati. Janati Pasati is knowing, seeing. Janati Pasati. Jadi bahasa Palinya itu adalah Janati Pasati. Itu artinya melihat dan mengetahui. Janati. Enggak. Ini bahasa Pali, Janati Pasati. Janati itu melihat, Pasati itu mengetahui. Phonubatu. Melihat dan mengetahui 4 kebenaran mulia. Phonubatu. This is very important. Nah, ini sangat penting kata saya tahu. So Buddha giving Dhamma for this purpose only, to know and to see the unknown truth. Buddha mengajarin Dhamma itu tujuannya hanya untuk ini aja. Melihat dan mengetahui 4 kebenaran mulia. Dhamma ini. Dhamma dimaksud 4 kebenaran mulia. Yeah. So to know this unknown truth, so we need the vipassana jnana. Vipassana jnana also without concentration, not possible. And then I have to try Sila Samadhi Panya step by step. Sila Samadhi Panya. Sila is a morality. Control the body action and verbal action. No? After that, you have to try the Samadhi training. The Samadhi training produce concentration. After that, try the Western Panya training. This is called Vipassana
knowledge. So sila, samadhi, panya, 3 trainings. So have to try like that. Jadi kata Sayadaw, untuk melihat dan mengetahui 4 kebenaran mulia ini, ya, itu dibutuhkan vipassana nyana, pengetahuan vipassana. Ya. Jadi untuk mengetahui, untuk punya pengetahuan vipassana itu juga tanpa konsentrasi itu tidak mungkin. Jadi kita harus secara bertahap itu melatih sila samadhi panya. Ya. Sila ini adalah moralitas. Artinya kita harus berusaha mengendalikan ucapan kita dan perbuatan kita. Itu sila. Kan? Setelah kita punya sila, kita harus melatih samadhi. Artinya kalau kita dengan melatih samadhi, kita punya konsentrasi gitu ya. Nah, jadi setelah kita punya konsentrasi, kita bisa melatih panya. Panya adalah kebijaksanaan. Jadi panya ini adalah vipassana, pengetahuan vipassana gitu. Jadi bertahap sila samadhi panya. So now we are trying every day sila samadhi panya. Jadi sekarang nih kita sebenarnya setiap hari berusaha melatih itu sila samadhi panya itu. So this morning we start sila, right? How many preset? 8 preset. Yeah. Jadi pagi ini kan kita mulai dengan mengambil sila tadi ya. 8 pagi itu kan kita mengambil 8 sila tadi ya. After that we develop concentration samadhi, right? Setelah mengambil sila, kita seharian berusaha untuk mengembangkan konsentrasi, mengembangkan samadhi ya. Yeah, if we successful, we can go the vipassana jnana. Today also can go. Jadi kalau kita berhasil ya, sukses dalam samadhi ini, punya konsentrasi, Anda bisa lanjut ke vipassana, pengetahuan vipassana. Hari ini juga bisa kalau misalnya Anda punya konsentrasi gitu. Vipassana jnana is higher. You want to escape from the samsara. You are bored to receive this life. No, you doesn't want to continue the samsara. At that time, you can get mega jnana, phalajnana, taking nibbana as object. Jadi kalau pengetahuan vipassana Anda sudah lebih tinggi gitu, dan Anda merasa bosan dengan dunia ini, Anda bosan dengan sangsara ini ya, lingkaran kehidupan kematian ini, Anda bosan, Anda sudah tidak menginginkan kehidupan yang akan datang gitu ya, maka Anda bisa mencoba untuk mencapai maga phala di kehidupan ini, jalan dan buah kesucian, Anda bisa mengambil nibbana sebagai objek gitu. So to board samsara, you must understand the dukkha, real dukkha. Oh, this samsara is really dukkha like that. Jadi untuk bisa timbul rasa bosan terhadap kehidupan sangsara ini ya, Anda itu harus benar-benar memahami kebenaran mulia tentang dukkha, tentang kehidupan ini. Anda harus tahu hidup ini benar-benar adalah sebuah penderitaan gitu. Baru Anda bisa timbul rasa bosan terhadap kehidupan. Yeah, because we need the understanding power. If we have full understanding, and then we can escape samsara. Jadi oleh karena itu kita butuh pemahaman yang benar, pandangan yang benar gitu ya. Kita butuh pemahaman dan pandangan yang benar. Kalau kita sudah punya pemahaman, pengertian, dan pandangan yang benar, maka kita bisa berusaha untuk terbebas dari lingkaran samsara ini. Okay. Ada yang mau bertanya lagi? How many minutes left? Sisa berapa menit? Okay, so another 20 minutes. Ya, sisa 20 menit. Ada yang mau bertanya nggak? More than 20 minutes. Okay. Yeah, can ask question. Can. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. In the Paticcasamuppada Sutta, in the Sankara,
There's punya bisangkaro, apunya bisangkaro, and anenja bisangkaro. What is anenja bisangkaro, and why only the kusala cetana arupa wacara only considered as the anenja bisangkaro? Yeah. Arupa kusala for cetana only. No? For only, no other. Because they can produce arupa war. This anenja bisangkara can produce vinyana, arupa padisandi, vinyana, etc. So this is called anenja bisangkara. No? So katamo ja pikwe anenja bisangkara arupa akusala chidana arupa wachara. Ayamujati anenja bisangkara. So this four arupa kusala chidana only, no other than. No? So punya bisangkara, apunya bisangkara is a apunya bisangkara is a akusala chidana. No? Kama wachara. No? Arupa wachara. Apunya bisangkara is sometimes they produce human being Bodhisandi, Deva Bodhisandi, now Rupa Brahma. So because they call the Kusala, Chetana, Kama Vachara, Rupa Vachara, Dhanamaya, Silamaya, Bhavanamaya. So among the 29 no Kusala, 29 Chetana, no? So you can remove that 12. You 12 and another arupa 4. No? At that time we can get this 8 plus 7, 8 plus 5. No? 8, no? 8 plus 5, 30 only can get. No? So 12 is a apunya visankara. 12. No? 12 is a apunya visankara. And 4 is a anija visankara. No? So among the 29, so only 30 only. No? Punya visankara. Understand? This is according to Bidama. What I was confused is the anenja bisangkaro is called static mind, statis, yeah. Yes, yes, Static. static. Why it has that characteristic? Yeah, anijabi. So arupa vachara chana are very stable like that. Because they call anijabi sankhara. So rupa jana is not called anijabi sankhara. Only arupa chana kusala only called anijabi sankhara. So this means a very higher jhana. And also they are higher than the rupa jhana. So they are called anijabi sankhara. So this Buddha gave the name. Other people cannot give the name. No, all Paramattha Dhamma Buddha gave the name. No, like so. This is very difficult to get the name. Buddha only can do like that. No. Ya, Jadi okay. pertanyaannya Abhidhamma ya, itu apa itu anenja bisangkara katanya. Jadi anenja bisangkara itu dalam Paticcasamuppada ya. Anenja bisangkara ini adalah arupa wacara kusala cetana katanya. Jadi itu adalah arupa wacara jana maksudnya itu ya. Jadi karena itu dari cetana itu makanya bisa terlahir di alam arupa Brahma. Itu adalah anenja bisangkara katanya. Itu ada 4 ya tadi ya. Berapa sih? 4 ya. 4 arupa wacara toh. Kemudian kalau katanya yang apunya bisangkara ini 12. Itu ada 12 yang aku salah. Ini 12 yang apunya bisangkara. Sisanya itu 30 ya. 30 ini yang punya bisangkara. Punya bisangkara is 30 right? 30 ya. Punya bisangkara, oh 13 13.
Punya Bisangkara ini sisanya 13. Ini yang bisa terlahir di alam manusia, alam dewa, ataupun alam Brahma rupa, rupa Brahma. 3 ini bisa. Khusus yang arupa Brahma, dia disebut Aninja Bisangkara gitu. Itu berbeda karena kualitas jananya itu berbeda dengan rupa jana. Arupa jana dan rupa jana itu kualitasnya lebih tinggi yang arupa jana. Jadi oleh karena itu dia disebut statis gitu. Stabil, maksudnya statis itu stabil tetap gitu ya. Jadi yang memberi nama ini adalah Buddha. Selain Buddha tidak ada yang sanggup memberikan nama Paramatthadhamma ini. Paramatthadhamma ini sangat sulit sekali untuk memberikan nama ini seperti Aninja Bisangkara, Apunya Bisangkara. Ini hanya seorang Buddha yang mampu memberikan nama seperti itu ya. In Mileda question, Nagasena also explained like that. So many rivers like Ganga, Yamuna, Achiravati, 5 big river water reach to the ocean. And then they mix together. Mix together. Cannot say this water is a Ganga river water, this is a Yamuna river water, this is a Achiravati river water. To differentiate very difficult. In the same way, sometimes Paramatthadhamma they arrive together. To differentiate very difficult. To make the name like that. But Buddha can do like that. Like Phassa, Vedana, Sanya, Chidana, Eka, they all arise together. So at the time Buddha can differentiate, this nature is a Phassa. This nature is called Vedana, like that. Buddha can do such kind of doing is a very, very, very difficult work. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, seperti Bante Nagasena bukan saya tapi ya. Bante Nagasena yang asli, dia menjelaskan kepada Raja Milinda ya. Jadi dia kasih perumpamaan bagaikan 5 jenis sungai yang bermuara ke lautan gitu ya. Mereka sudah berkumpul, bercampur menjadi bercampur airnya di satu lautan ya. Jadi untuk bisa membedakan itu air di lautan itu kita bisa tahu ini air dari sungai ini dari air dari sungai itu sangat sulit sekali, benar nggak? Sudah bercampur semua kan, sangat sulit sekali. Begitu juga Paramatthadhamma, itu mereka itu munculnya bersamaan, tuh. Sekali muncul tuh satu kesatuan. Jadi untuk membedakan ini adalah ini adalah ini, itu sangat sulit sekali pekerjaannya. Seperti membeda-bedakan lautan ini, kita tahu dari sungai mana itu. Jadi hanya seorang Buddha yang bisa memberitahu, bisa menjelaskan kalau ini adalah Wedana, ini adalah perasaan, sifatnya adalah ini, ciri-cirinya adalah ini adalah Phassa konta ya, konta, sanya, persepsi, yang disebut konta itu ciri-cirinya seperti ini, sifatnya seperti ini gitu. Itu hanya seorang Buddha yang bisa memberikan penjelasan seperti itu. Itu bukan hal yang gampang katanya. Ada yang mau bertanya lagi? Okay. So that characteristic which Buddha can differentiate each of those things very clearly, is it considered as Wijacarana Sampano, or what quality of Buddha in the Buddha Nusati? This special Buddha power. So this not common with other. No, this called asadharana, not sadharana. No. So Buddha also had a 6 knowledge of asadharana jnana. No. At the time, Sabanyuta jnana also one. Sabanyuta jnana. No. Sabanyuta jnana, omissional knowledge. No. So this knowledge is very powerful. So using this knowledge, no. So in the ETP, so this knowledge, which one is this knowledge?
Buddha quality. Buddha quality. Buddha quality. Don't let's include it in which So this 9 is the general only. general only. So Buddha quality are many. Buddha quality are one Buddha display the quality of one Buddha. So this Buddha may be passed away, not yet finished. Ya. Ya. Jadi tadi pertanyaannya itu pengetahuan Buddha yang seperti itu yang sanggup membagi-bagi para matadama ya, yang bisa menjelaskan ini adalah ini dalam kualitas Buddha yang 9 kualitas Buddha itu yang mana ya, Itipiso Bhagawa itu kan ada 9 kualitas Buddha. Ini kata saya itu Buddha sebenarnya punya 6 pengetahuan ya. Kalau pengetahuan yang membagi-bagi itu disebut asadarana nyana katanya. Selain itu salah satunya dari 6 pengetahuan itu adalah sabanyutanyana. Ini adalah pengetahuan serba tahu, pengetahuan maha tahu segalanya gitu ya. Jadi jadi kualitas Buddha itu sangat banyak. Kalau yang 9 itu hanya kualitas umum aja, secara umum aja itu ya. Jadi kualitas Buddha itu sebenarnya sangat banyak. Jadi katanya kalau seorang Buddha menjelaskan kualitas Buddha yang lain gitu ya, bahkan sampai Buddha ini meninggal, kualitas Buddha itu belum selesai dijelaskan karena sangat banyak gitu. Yeah. So generally can say under the Sammasambuddha, under the Loka Vidu. Jadi pengetahuan yang seperti itu ya, pengetahuan Buddha itu secara umum mungkin kita bisa masukkan ke dalam Sama Sambuddha atau Lokawidu. Sama Sambuddha ini adalah yang tercerahkan sempurna ya. Lokawidu ini dia mengetahui segenap alam gitu. So Buddha know the 3 loka, Okasa loka. Okasa loka is there is a 131, one universe has 31 play. Like that. The 31 play also infinite, cannot count it. So because this 31 play, around the many 31 play also surrounded. At the time, Deva were also about your head. And the under the Yuakaki also had Deva war. Like that. Beside also had Deva war. Buddha display like that. Jadi Lokawidu, pengenal segenap alam. Ya, artinya Buddha mengetahui ada 3 jenis alam ya. Yang pertama itu adalah Okasaloka. Okasaloka ini artinya Buddha tahu kalau di dalam satu alam semesta ini, satu alam semesta itu terdiri dari 31 tingkatan alam kehidupan ya. Satu alam semesta ada 31 tatanan kehidupan gitu. 31 alam kehidupan. Dan alam semesta ini bukan cuma satu, ada banyak, tidak terhingga jumlahnya alam semesta. Jadi ada 31 alam kehidupan, 31 alam kehidupan di mana-mana gitu. Jadi kita yang di sini ada dalam satu alam semesta, kita masih dikelilingi alam semesta yang lain gitu. Jadi di atas kita ada alam dewa, di bawah kita juga ada alam dewa, pinggir kita juga ada alam dewa. Jadi di semua arah itu sebenarnya ada alam dewa. Tapi dari alam semesta yang lain maksudnya ya, alam dewa dari alam semesta yang lain. Ya, jadi demikian juga neraka ya. Neraka itu ada di mana-mana juga, tapi di alam semesta yang lain ya. Di arah atas juga ada alam neraka, di samping juga ada gitu. Ya, ada mau bertanya lagi nggak? Oh, jangan mau tanya dong. Pandami, saya Dao, Pandami Bante. Menyambung yang tadi mengenai alam-alam ya. Kalau untuk alam manusia sendiri itu apakah ada semacam bumi lain gitu Bante ya, yang ada manusianya juga gitu ya, seperti itu, atau apakah hanya di sini gitu Bante? Itu pertanyaannya. So Zedo, he asked about the human world.
is there any human world? Is there any earth like that in human world, or the human world only in this earth only? Yes. Every universe also has the Manusa Bhumi. So in this 31 place also there are 4 islands. We are Jabudibba Island. Another northern island also has. Now Eastern Island also has. Western Island also has. Now we cannot see another 3 islands, even though we are say the universe. No, because they are northern island, Eastern Island, Western Island, their lifespan are stable. 500 years, 700 years, 1,000 years lifespan like that. So now we cannot see. We can see our southern island only each other. Our southern island is lifespan is not stable. Or we are down. Ya, jadi saya mengatakan alam manusia itu ada di banyak alam semesta ya. Tiap alam semesta itu ada alam manusianya masing-masing ya. Sedangkan di alam semesta kita, manusia itu kita berada di Pulau Selatan ini. Sebutannya ini Pulau Selatan, bumi kita berada di Pulau Selatan. Tapi di arah utara itu masih ada pulau yang lain. Tapi kita nggak bisa lihat ini. Ada manusia yang hidupnya itu di arah utara, namanya Pulau Utara. Sebelah timur juga ada, sebelah barat juga ada. Jadi kalau yang kita ini namanya Pulau Selatan, bahasa Palinya itu Jambudipa ya. Kalau utara itu mereka itu usia kehidupan manusia yang bukan di selatan ini, mereka usia kehidupannya itu stabil, tetap 500 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun. Kalau kita yang di Pulau Selatan ini usia manusia itu berubah-berubah. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. So Buddha time, one rich person, Jotika, so his punya very high. At the time, Inseka blamed one lady from the Uttarakuru, Northern Island, very beautiful, like Devi, like that, but human being. So, as wife, stay together in the Jotika house. No? Jotika became Arhan. Inseka also sent back this lady to the home, Pulan Rumah. Jadi kata Sayadaw di zaman Buddha ya, ada seorang yang sangat kaya, yang punya jasa kebajikan yang sangat besar gitu ya. Jadi karena jasa kebajikannya saking besarnya, tidak ada perempuan di Pulau Selatan ini, di bumi ini yang pantas untuknya gitu. Jadi Raja Saka harus membawa satu perempuan dari Pulau Utara yang sangat cantik katanya. Dia sangat cantik bagaikan seorang dewi, tapi dia manusia ya. Dia itu dibawa khusus ke sini untuk dijadikan istri untuk Jotika ini. Jadi untuk tinggal bersama jadi istri gitu. Jadi setelah Jotika ini menjadi arahat, Raja Saka pun mengembalikan perempuan ini ke Pulau Utara gitu. Tapi dia dari pulau yang lain gitu. Tapi kita nggak bisa lihat pulaunya itu. So nowadays also some country they are now research some human being from other planet like that. So now in the America one they call this area 51 they call it. So they have the UFO the human being like that. They found like that. So they are very secret result like that. So maybe really they are maybe human being. Ya, jadi kata Sayadaw sekarang ini juga di negara maju yang lain ya, mereka juga sedang ada penelitian gitu, tapi secara rahasia gitu. Kalau di Amerika katanya ada area 51 gitu ya. Mereka kan ada penelitian rahasia mengenai UFO ataupun makhluk dari planet lain gitu. Itu sebenarnya mereka adalah manusia kata Sayadaw, tapi dari pulau yang lain. Itu Buddha sudah mengatakan ada. But they are not beautiful. Very according to my view, they are not beautiful. They are like iti people. Iti. Oh. Jadi kata Sayadaw, kalau di mata Sayadaw tuh mereka tuh nggak cantik gitu ya, seperti bentuk iti, tahu kan film loh, iti. Bentuknya kan itu jelek dong. But Buddha time, Inseka blind lady very beautiful. Tapi kalau di zaman Buddha,
Raja Saka itu membawakan perempuan itu sangat cantik seperti seorang dewi. So there is also the Mount Meru, Mahameru mountain. This Mahameru mountain also made by the four kind of jewels: gold, silver, emerald, and glass. This also very subtle jewel. Maybe we cannot see now. Why? We have loba dosa moha a lot. If we know, we can. So Buddha time, many arahant can see Mount Meru. Ya, jadi saya menambahkannya. Sebenarnya kita di sini juga ada namanya Gunung Mahameru. Gunung Mahameru ini gunung yang sangat tinggi, tapi tidak kelihatan oleh kita. Jadi gunung ini terdiri dari 4 jenis bebatuan berharga. Dia terdiri dari emas, perak, permata, dan juga gelas gitu, gelas kaca atau apa gitu. Tapi yang bening gitu ya, seperti intan mungkin maksudnya itu intan ya dia. Jadi kita nggak bisa melihat ini karena disebabkan oleh loba dosa moha kita yang sangat tebal gitu. Tapi di zaman Buddha banyak para arahat yang bisa melihat gunung ini gitu. Yeah. One day, Buddha and many arahants, they are traveling in the sky. Always they saw the Mount Mahameru. That day they cannot find because one dragon called Nandopananda Naga, covered by his body, the whole Mount Meru. Like, and then the Arahant are they asking to the Buddha, today we cannot see the Mount Meru. Why like that? So this event are very clear. Many Arahant are always see the Mount Meru. Jadi ada satu cerita ya. Pada saat itu suatu hari para arahat beserta dengan Buddha, mereka sedang bepergian melalui udara ya. Mereka sedang saat yang lagi terbang di udara. Tapi pada saat itu para arahat bertanya kepada Buddha, biasanya kita ada melihat Gunung Mahameru yang sangat besar gitu ya. Tapi kenapa hari ini nggak kelihatan gitu? Nah, jadi pada saat itu sebenarnya ada seekor naga yang namanya Nando Pananda. Dia sedang menutupi Gunung Mahameru itu dengan tubuhnya yang sangat besar gitu. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu ya, berarti para arahat itu selalu melihat gunung itu. Jadi pada saat hari itu mereka nggak melihat gunung itu, mereka tanya kepada Buddha, kenapa nggak kelihatan gunungnya gitu. Because if you want to see Mount Meru or other human being, reduce your loba dosa moha. Jadi saya mengatakan ya, oleh karena itu, kalau Anda mau melihat Gunung Mahameru dan juga Anda mau melihat manusia lainnya yang ada di pulau lain, Anda harus kurangi loba dosa moha Anda gitu ya. Okay, now stop. Okay, so Dhammasari Sai also can meditate listening Mahasamaya Sutta. No? After that interview, no? After meditation, no? After meditation, we also open Zoo again, no? Jadi yang di Taman Sari ini sekarang meditasi sambil mendengarkan Mahasamaya Sutta. Nanti setelah meditasi, saya akan buka Zoom lagi, kita akan interview. Because today no interview to Dhammasari. Ya, jadi setelah meditasi baru interview ya. Okay, now today, yeah, sharing merit until. Saya do, maybe do okas apa? Yeah. Silent aja, silent.